Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan lagi untuk ngaji di Selasa ketiga dengan pembahasan, nanti kita mulai dari pembahasan dasar. Mudah-mudahan nanti jadi bekal kita untuk memperbaiki ibadah dan memperbaiki amalan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan saya bawa dan ini saya usulkan pada ibu-ibu selanjutnya. Berikutnya kita tidak bahas secara tematik lagi. Saya ingin langsung beralih ke membahas tema lebih sistematik. Saya terapkan ini di Kota Gede dan di Wonosari Gunung Kidul. Nanti kita mulai majelis itu nanti dengan zikir pagi petang, terus 50 doa. Sama nanti pelajaran dasarnya, saya nanti lihat buku, ada buku fikih dasar. Nanti ada buku fikih dasar Syafi'i juga untuk memberikan penjelasan. Namun ada saya tambahkan pembahasan akidah. Pembahasan akidahnya dari kitab Salah Satu Usul, 3 landasan utama. Ini buku singkatnya, nanti saya beri penjelasan singkat, tinggal ibu-ibu tambahkan poin-poin saja. Jadi nanti belajarnya itu lebih sistematik, jadi berkesinambungan, berurutan, terus dan ibu dapat ilmu utuh. Jadi enggak dengan tema galau-galau terus. Saya sudah capek juga bahas kegalauan ibu-ibu. Ya, kegalauan itu bisa diatasi kalau ibu-ibu itu dari dasar tuh belajar. Nah sekarang ini saya lagi uji dulu dengan membahas ibadah dasar. Dengan kita lihat hadis-hadis ada 5 poin nantinya kita bahas. Kaitannya dengan niat, hadas, kemudian pentingnya membasuh anggota wudhu sempurna, lalu cara dan rukun wudhu, sampai pada yang mewajibkan mandi. Nah, jadi yang berikutnya, ya, walaupun ini nanti sebulan sekali, insya Allah lebih sistematik. Mungkin suatu waktu tiba-tiba ada ujian begitu, Bu. Nanti ada tes. Saya nggak mau beritahu, biar datang aja. Terus tiba-tiba ujian gitu, dites. Open book aja lah, nggak apa-apa lah, open book, Bu. Saya tahu ibu-ibu capek juga di rumah kok, nggak mungkin belajar. Open book aja, buka buku gitu. Kalau bingung lagi tanya Google, terserah mau jawab bagaimana gitu. Yang penting ibu tahu, oh materinya kayak gini tuh, oh ini ada tesnya kayak gini tuh. Yang penting sih tahu, Bu. Gitu. Gimana ini ibu? Mau tema galau-galau apa sistematik? Ibu-ibu? Hah? Sistematik. Kalau galau terus capek, Bu. Saya juga capek mikirnya. Tiap hari pertanyaan, ya galau semuanya ini. Saya mau ubah. Mana sebagaimana di beberapa tempat saya masuk juga kayak gitu. Awal tema umum, langsung saya ubah dengan bahas sistematik. Akhirnya mereka dapat ilmu utuh, Bu. Ilmu utuh. Oh, ini belajar dari dasar nih. Oh, saya akhirnya tahu sholat gimana. Oh, wudhu benar bagaimana. Dari dasarnya dia pelajari. Akhirnya dapat utuh di situ. Nah, itu yang penting. Terus ada lagi saya tambahkan tema akidah. Ini penting lagi karena di sini nanti lebih menguatkan kita bagaimana mengenal Allah, bagaimana mengenal Rasul, bagaimana mengenal dinul Islam. Itu materinya lebih berkesinambungan. Nah itu lebih mengena, sehingga problem-problem yang ada teratasi kalau dari dasar seperti ini. Ya, karena materinya berurutan. Jadi kalau ibu ikuti berurutan, nah dapat utuh. Nah masalahnya kalau ibu absen itu aja, kalau ibu absen nggak masuk. Ya. Kalau nggak masuk, nah itu baru nanti kelewat tadi materi tersebut. Namun saya usahakan ada buletin untuk tiap materi tadi.
Gitu ibu-ibu ya. Nanti Desember untuk Selasa ketiga kita sudah mulai dengan yang sistematik. Sebenarnya kalau di tempat lain itu pakai daftar bu, kayak sekolah gitu. Kalau absen berapa kali bu nggak usah ikut aja gitu. Saya bebasin dulu. Nanti ibu tahu sendiri nanti. Oh ini bagaimana nih materinya? Oh asik diikuti. Kalau asik diikuti silakan ikuti terus. Nah sekarang kita lihat belajar ibadah mulai dari niat, hadas seterusnya. Kita lihat mulai dari niat. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal a'malu binniyat wa fi riwayatin binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. An-niyatu al-qasdu wal azmu ala syai'i. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal bergantung pada niat. Dalam riwayat lain dengan lafaz niyah. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Niat adalah keinginan dan tekad melakukan sesuatu. Sekarang kita pelajari niat dulu. Apa yang dimaksud niat? Dicatat. Niat adalah secara bahasa artinya al-qasdu. Niat adalah al-qasdu, yaitu berkeinginan. Niat itu adalah al-qasdu, artinya itu keinginan. Secara istilah niat artinya, kalau tadi secara bahasa, secara istilah niat itu artinya qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Berkeinginan melakukan sesuatu dan terkait dengan perbuatan yang akan dilakukan. Dan terkait dengan perbuatan yang akan dilakukan. Terkait di sini ini maksudnya dekat. Bu, ibu mau wudu, niatnya ada dulu, mau akan memulai wudu tadi, nah baru wudu mulai. Atau pas bagian rukun wudunya, nah baru jenengan pasang niat di situ. Mau sholat, bukan dari tempat wudu jenengan niat sholatnya, bukan dari rumah niat sholatnya, namun muqtarinan bi fi'lihi. Mau sholat baru, mau takbiratul ihram baru niat. Baru mau mulai sholat tadi baru niat. Kecuali untuk satu masalah yang niatnya boleh agak jauh, yaitu cuma masalah puasa saja. Kalau puasa yang penting niatnya di malam hari. Kalau puasa boleh niatnya di malam hari. Padahal mulai puasanya itu dari terbit fajar subuh. Namun jenengan boleh pasang niat dari malam hari. Biasanya kalau Ramadan, bertarweh itu, orang-orang niat itu. Padahal itu jauh. Mau mulai puasanya padahal nanti terbit fajar subuh. Namun Nabi SAW bolehkan niatnya di malam hari. Karena beliau katakan malam yubayyitis siyam qoblal fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak pasang niat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya.
Berarti masih boleh di malam hari. Nah, terus lanjutannya, niat itu letaknya di dalam hati. Niat itu letaknya di dalam hati. Itu hukum asal ya Bu ya. Hukum asal, niat di dalam hati. Cuma para ulama berselisih pendapat tentang niat itu butuh dilafazkan ataukah tidak, atau perlu ditambahkan dilafazkan ataukah tidak. Nah, ini khilaf atau perbedaan di antara para ulama. Para ulama beda pendapat untuk ini. Namun yang mereka sepakati semuanya, niat itu dalam batin, dalam hati. Seandainya Bu, ibu niatnya yang di lisan ini salah ucap, namun batin ibu enggak. Saya mau niat sholat zuhur dalam batin saya nih, namun ibu baca niatnya usolli fardul asri arba'a raka'atin. Misalnya, ibu bacanya niat sholat asar, padahal batinnya apa? Sholat zuhur. Dan ini sekarang waktu zuhur, maka yang teranggap niat ibu yang dalam batin tadi, yang di lisan tadi enggak dianggap. Karena yang dalam batin itu niat pokoknya Bu. Sedangkan dalam lisan tadi diucapkan. Nah ini tadi saya sebut, para ulama beda pendapat. Namun kalau yang diajarkan oleh Nabi SAW sendiri, cukup niatan itu dalam batin. Cukup niatan itu dalam batin. Namun kalau ada yang lafazkan, ya itu pakai pendapat yang lain. Dan ini jadi pendapat juga dalam mazhab Syafi'iyah belakangan dan dalam mazhab Hambali belakangan. Dan itu yang biasa diterapkan di sekolah-sekolah. Ya, pakai pendapat yang melafazkan niat. Nah sekarang niat, pembahasan lainnya lagi. Niat itu ada dua fungsi. Bu, niat itu ada dua fungsi. Yang pertama, niat untuk membedakan manakah kebiasaan, manakah ibadah. Manakah kebiasaan, manakah ibadah. Yang kedua, niat punya fungsi lagi untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Tadi yang pertama apa Bu fungsinya? Kebiasaan dan ibadah. Bu, mandi pagi dengan mandi junub itu sama-sama mandi. Ya, airnya rata juga ke seluruh tubuh. Namun ingin bedakan, ini mandi junub, ini mandi pagi dengan apa Bu? Niat. Oh saya niat dalam batin, saya junub nih, saya mandi junub. Maka dibedakan dengan niat tadi. Ada orang nggak makan, nggak minum, namun pas nggak ada uang Bu. Hari ini dia nggak makan nggak minum. Ada orang yang nggak makan nggak minum, niatannya puasa. Bedanya apa Bu? Niat juga. Ini pas dia nggak ada uang kok, ya sudah sekalian aja dia nggak makan gitu. Mungkin waktunya sama, nanti pas maghrib baru dia makan. Ada orang yang gak makan, gak minum, niatannya apa? Puasa. Ada yang satu ibadah, ada yang satu cuma kebiasaan manusia. Ya, itu namanya membedakan mana ibadah, mana kebiasaan. Jadi dibedakannya dengan niat Bu. Kemudian yang kedua, membedakan apa tadi? Fungsi niat,
ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Sama-sama 2 rakaat. Ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat sunnah wudhu. Bedakannya dengan apa, Bu? Niat. Kerjakannya sama 2. Ada yang wajib dan sunnah, dibedakannya sama juga. 2 rakaat qobliyah subuh dengan 2 rakaat sholat subuh. Sama-sama 2 rakaat kan, pengerjaannya sama. Bedakannya gimana, Bu? Niat. Yang ini saya niatannya sunnah dulu, sunnah fajar sebelum subuh, baru setelah itu saya sholat subuh 2 rakaat. Membedakannya juga dengan niat. Namun nanti ada niat yang bisa dijawab, nanti saya sebutkan pembahasannya. Nah terus dalam masalah niat lagi, ini terkait dengan hadis. Ada niat terkait hadis ya, yang itu ikhlas karena Allah, dan ada niat yang tidak ikhlas karena Allah. Berarti niat ada 2 nanti ya. Niat yang ikhlas karena Allah, yang kedua niat yang tidak ikhlas karena Allah, yang tidak ikhlas pada Allah. Saya ulang, yang pertama niatnya ikhlas karena Allah, yang kedua tidak ikhlas. Niat tidak ikhlas ini macam-macam tujuannya. Cari pujian, cuma untuk cari dunia, cari pujian manusia, itu namanya riya. Ada juga yang niatannya, Bu, niatannya itu untuk cari dunia saja dari beramalnya. Dia bukan berdoa, namun dia ingin amal ini saya dapat dunia langsung. Kalau dia berdoa pada Allah, ya Allah saya minta dunia, nah, boleh. Namun ini dia beramal ini ingin dapat dunia langsung, tidak ingin pahala di sisi Allah. Nah itu juga namanya tidak ikhlas. Orang disebut berniat yang ikhlas berarti ingin cari ridho Allah dan balasan dari Allah. Saya ulang, niat ikhlas itu gimana? Ingin cari ridho Allah dan balasan dari Allah. Ridho Allah yang dicari, terus balasan Allah yang dia incar. Misal sholat sunnah fajar punya keutamaan besar, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, dia ingin cari keutamaan ini nih. Misal lagi sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari, dia ingin dapat keutamaannya, buniyallahu baitan fil jannah. Siapa yang jaga 12 rakaat dalam sehari akan dibangunkan baginya rumah di surga. Boleh nggak incar rumah di surga ini dengan lakukan sholat rawatib? Boleh. Itu namanya niatan ikhlas. Justru niat ikhlas tuh kayak gitu. Sebagian kalangan tuh ada yang katakan jangan cari ini, balasan ini, sudah cari ridho Allah saja. Oh enggak, balasan kalau Nabi SAW sebut, kalau kita boleh incar balasan tadi. Seperti tadi dijanjikan akan dibangunkan rumah di surga. Sah-sah saja boleh. Nah ini yang dibicarakan dalam hadis, siapa yang niatannya ikhlas, yaitu faman kanat hijratuhu, diberi contoh langsung. Siapa yang niatannya itu hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka ia berarti hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang berhijrah untuk cari dunia atau karena mengincar wanita yang ingin dinikahinya, maka dia cuma mendapatkan dunia yang dia cari-cari. Berarti orang yang niatannya ikhlas, itulah yang dibalas oleh Allah, itu yang dapat ganjaran, itu yang dapat pahala. Namun orang yang niatannya tidak ikhlas, nah itu yang masalah. Dia cuma dapat dunia saja. Kalau dia cari dunia, di sisi Allah dia akan mendapatkan siksa karena tidak ikhlas dalam amalannya. Maka dituntut, dalam hadis ini ajarkan, ya, wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Lalu sekarang kita bahas satu bahasan lagi tentang niat. Niat itu boleh digabung beberapa amalan. Niat
menggabungkan beberapa amalan. Ada 2 syarat. Ada 2 syarat. 1, jenis amalannya sama. 2, tata caranya sama. 2, tata caranya sama. Contoh, perlu contoh nggak? Nah, contoh. Apa tadi pertama syaratnya, Bu? Nah, sekarang kita bahas sunnah dan sunnah ini. Ini jenis amalnya sama ya, sunnah dan sunnah. Tata caranya sama juga. Contoh, 2 rakaat tahiyatul masjid digabungkan dengan 2 rakaat sunnah wudhu. Jenisnya sama nggak, Bu? Sama, sama-sama sholat sunnah. Tata cara pengerjaannya sama nggak? Sama atau tidak? Sama. 2 rakaatnya bacaannya sama kan? Sama. Maka tahiyatul masjid dan sholat sunnah wudhu bisa digabungkan. Ibu pas habis wudhu masuk masjid, cukup niat salah satunya saja. Bahkan ibu bisa tambah lagi dengan sholat sunnah rawatib 2 rakaat. Jadi 3 nanti, Bu. Namun ibu cukup kerjakan 2 saja, 2 rakaat untuk niatan 3 amal. Kita gabungkan ya, 2 rakaat rawatib, 2 rakaat sholat tahiyatul masjid, 2 rakaat sholat sunnah wudhu. Ibu cukup masuk masjid kerjakan sholat sunnah rawatib 2 rakaat. Pas itu habis wudhu, sholat sunnah wudhu sudah masuk. Pas itu masuk masjid, berarti sholat tahiyatul masjid sudah masuk. Cukup berapa rakaat? 2. Jenis amalannya sama, Bu. Ya kan? Tata caranya sama enggak? Sama. Itu cuma main di niat, Bu. Niat dapat semua. Dan kayak gini ini mesti belajar, Bu, ngaji. Kalau nggak ngaji nggak paham-paham. Oh gitu toh. Ibu banyak ohnya sekarang ini. Oh iya, lagi paham saya. Dan ingat, orang yang sudah tahu kayak gini ibadahnya sedikit aja, Bu. Coba lihat. Tadi mungkin satu orang tuh ibadahnya 6 rakaat kan, 2 bangkit lagi 2, bangkit 2. Oh, ibu itu masya Allah rajin sekali. Ibu masuk masjid cuma 2 aja, wes rangkap semuanya, Bu. Sama nggak dengan dia? Sama. Dianya banyak, kita ringkas, namun niatnya dapat semuanya, Bu. Cuma dengan 2 rakaat rawatib saja tadi. Kan syaratnya sudah terpenuhi kan? Jenis amalannya sama, terus apa tadi? Tata caranya sama. Oh, berarti ada yang nggak bisa digabungkan, Bu. Contoh, jenisnya nggak sama. Sholat qobliyah subuh gabung dengan sholat subuh. Yang satu sunnah, satu wajib. Oh, nggak bisa. Sholat qobliyah subuh sendiri, sholat wajib subuh juga sendiri. Oh, nggak bisa gabung, Bu. Jenis amalannya sudah beda. Tata caranya beda. Tahajud dengan witir, tahajud sendiri nanti genap, yang nanti witir ganjil. Oh, nggak bisa, tata caranya sudah beda, Bu. Sekarang pertanyaannya, sekarang saya nggak bahas sholat, puasa sekarang. Puasa Senin Kemis dengan puasa Ayyamul Bid. Pas Ayyamul Bid 13, 14, 15 bertepatan dengan hari Senin. Dapat dua-duanya enggak? Bu, jenisnya sama enggak? Sunnah-sunnah kan? Terus tata caranya sama enggak puasanya? Sama. Ibu cukup niatan Ayyamul Bid misalnya dapat Senin atau Kemisnya. Nah, contoh lain lagi, akikoh dan kurban. Pas anak ibu lahir hari ke-7 pas Idul Adha. Hari ke-7-nya pas Idul Adha. Akikoh kan? Pas ketika itu juga orang-orang kan pada berkurban. Pertanyaannya, boleh gabung akikoh dan kurban atau tidak? Kenapa tidak boleh? Tata caranya beda bagaimana? Sama saja nyembelih kambing juga kok, saya kurban juga kambing.
Yang satu, sebelum Id. Saya sembelihnya bar sholat Id biar sisan. Satu boleh sudah sholat Id. Ya sudah saya lakukan setelah sholat Id. Niatnya 2. Saya punya 1 kambing aja kok. Mau beli tambah lagi nggak bisa. Saya cuma mampu 1 kambing, Bu. Tapi saya ingin dapat 2 pahala sekaligus. Apa tadi? Akikah terus apa? Kurban. Boleh nggak? Boleh. Jenisnya sama. Apa, Bu? Itu sunnah. Akikah sunnah, kurban juga sunnah. Tata caranya, Bu, kurban disembelih nggak? Iya toh? Akikah sudah. Ya boleh. Nah, saya ubah fikih ibu-ibu, boleh. Namun kalau orang kaya yang tanya ke saya jawabnya beda. Oh, sugih kayak gini kok pelit banget. Pak, 4 kambing. 2 untuk akikah, 2 untuk kurban. Oh, jangan pelit-pelit, Pak. Tapi kalau orang yang biasa jawab, harus saya jawab kayak tadi. Oh, sudah 1 kambing aja, sudah nyembelih aja gak apa-apa. Nah, kalau Bu Endang yang nanya, saya jawab 4 nanti. Beda nanti. Karena dia mampu kan? Sekarang kalau tadi dia cuma punya kemampuan 1 kambing, Bu. Aturannya kalau anak laki-laki 2 kambing kan. Namun 2 kambing ini nggak wajib, Bu. Yang wajib 1. Yang kalau mampu 1 gitu loh. 2 ini nggak mampu, ya sudah dia turunkan jadi 1. Perempuan lahir ya 1 kambing juga. Taruhlah sekarang dia anak laki-laki lahir. Ya sudah pas hari ke-7 pas Idul Adha. Dia nyembelih habis sholat Id, niatannya 2, akikah dan kurban. Boleh dijalankan. Tidak untuk semua orang. Ya kalau mau ambil ini ya silahkan. Kalau orang kaya ambil ini ya pelit lah dialah gitulah. Masa bagi-bagi kok hitung-hitung gitu kalau wong sugih itu, Bu. Jadi kesimpulannya tadi, kurban akikah juga masih boleh niatannya digabungkan. Sama tadi dengan puasa kan? Senin Kemis dengan apa tadi? Ayamul Bid. Yang nggak boleh nanti itu cuma puasa Daud. Puasa Daud nih ibu nggak bisa ini. Puasa Daud itu sudah paling maksimal itu. Ibu cuma bisa lakukan mungkin puasa Daudnya pas Ayamul Bid atau pas Senin Kemis. Namun kalau gabung, puasa Daud saya lakukan lagi dengan Senin Kemis saya, Ustadz, boleh nggak? Oh, nggak bisa. Jalan dua-dua barengan puasa Senin Kemis dengan Daud. Oh, nggak bisa. Harinya nggak jelas nanti. Padahal kalau puasa Daud kan sehari puasa, sehari tidak kan? Senin puasa, Rebu puasa lagi. Terus kok dia Kemis puasa lagi? Kan berurutan jadinya. Puasa Daud nggak tercapai di situ. Maka kalau puasa Daud sudah paling maksimal. Itu beda kalau puasa Daud itu. Yang tidak bisa kalau kodok nyaur puasa gabung dengan puasa Syawal. Nah, ini biasanya ibu-ibu itu. Saat saya nyawal sekalian nyaur, wah nggak bisa, Bu, enak banget. Nyaur dulu, kodok dulu, baru kemudian nyawal. Tadi kaidahnya sudah jelas kan? Yang digabungkan yang mana, Bu? Jenis, wah itu jenisnya sudah beda kok. Nyawal, sunnah. Nyaur, wajib. Dipisah. Ibu nyaur dulu, nah baru nyawal. Gak bisa gabung, Bu, itu. Itu beda jenis itu. Walaupun tata caranya sama, namun jenisnya sudah beda. Yang satu wajib, yang satu apa? Sunnah. Itu pembahasan niat. Nah, sekarang belajar ibadah bagian kedua. Sholat orang berhadas tidak diterima. Saya bacakan hadisnya dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda ahdas hasala minhu al-hadasu wa huwa al-kharij min ahadi sabilain aw ghairihi min nawaqidil wudu.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidaklah menerima sholat salah seorang di antara kalian ketika ia berhadas sampai ia berwudu. Ahdasa, berhadas tadi berarti muncul hadas, yaitu sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua jalan atau pembatal wudu lainnya. Hadas gampangannya itu lawan dari suci. Berarti hadas itu keadaan tidak suci. Hadas itu keadaan tidak suci. Dan perlu dipahami, hadas itu berbeda dengan najis. Hadas itu berbeda dengan najis. Bu, kalau hadas, sekarang perbedaannya ya, perbedaan hadas dan najis. Hadas itu menunjukkan keadaan tidak suci dan menunjukkan keadaan. Jadi sesuatu yang abstrak. Abstrak itu tidak nampak. Sedangkan najis adalah sesuatu yang kotor dalam pandangan syariat. Sesuatu yang kotor dalam pandangan syariat. Dan bentuknya itu konkret nyata. Bentuknya itu konkret nyata. Bu, kencing. Nih, kencing nih di lantai. Najis apa hadas? Najis. Ya, ada darah. Konkret kan? Najis. Namun kalau seseorang misalnya junub, hadas apa najis? Hadas. Kan keadaan. Badan dia najis enggak? Oh enggak, itu keadaan dia. Dia lagi tidak suci, harus mandi. Ibu-ibu lagi haid, datang bulan, hadas apa najis? Keadaannya hadas namanya, Bu. Kalau darahnya beda lagi darahnya. Kalau darahnya najis. Keadaan ibu hadas, hadas besar. Habis tidur berat atau habis kentut, belum wudu, maka keadaannya apa? Hadas apa najis? Hadas. Hadas itu menunjukkan keadaan. Kalau najis yang ibu lihat. Najis itu sesuatu yang konkret yang ibu lihat. Nah, hadas sendiri ada dua macam. Yang pertama hadas besar, yang kedua hadas kecil. Yang pertama hadas besar, yang kedua hadas kecil. Hadas besar diperintahkan untuk mandi wajib. Hadas kecil diperintahkan untuk wudu. Contoh hadas besar, junub, lagi haid. Contoh hadas kecil, kentut. Atau habis buang hajat. Itu hadas, Bu, hadas kecil. Nah, di dalam hadis ini, lihat dalam hadis, balik dalam hadis, Allah tidaklah menerima sholat salah seorang di antara kalian ketika ia berhadas. Sampai ia apa?
berwudu. Maka orang yang sholat dalam keadaan berhadas, sholatnya tidak diterima. Termasuk orang yang sholat dalam keadaan berhadas dalam keadaan lupa. Namun kalau dia lakukan dalam keadaan lupa tidak berdosa. Tapi sholatnya mesti diulang. Contoh, ini laki-laki ini junub, subuh harusnya mandi, namun dia cuma berwudu saja. Kalau wudu untuk hadas besar, nggak bisa bu, itu hadas besarnya nggak hilang, hadas besarnya nggak hilang. Dia cuma wudu saja untuk sholat subuh, lantas sudah sholat subuh. Jam 6, lihat ternyata baru ingat, ya Allah saya junub. Pertanyaannya, sholat subuhnya diulang atau tidak? Hah? Sholat subuhnya diulang nggak? Diulang setelah sebelumnya mandi terlebih dahulu. Baru dia ulangi sholat subuh tadi. Seandainya beberapa sholat masih junub juga, subuh belum ingat, zuhur belum juga, mandinya baru mandi pagi bu, belum mandi junub. Asar juga belum, pas mau maghrib baru ingat, ya Allah semalam junub, saya belum mandi junub. Berarti berapa sholat tadi yang enggak ini? Coba lihat bu. Subuh, zuhur, asar, qadha semuanya. Saat itu juga setelah dia mandi, dia qadha pertama sholat subuh, habis itu dia qadha sholat zuhur, habis itu dia qadha sholat asar. Maka lupa dia tidak menggugurkan kewajiban sholat. Lupanya dia cuma menggugurkan dosa. Dosanya saja gugur, namun lupanya tadi tidak gugurkan sholatnya. Sholatnya tetap dilakukan. Itu bu. Itu dalam keadaan berhadas. Sama juga kalau ibu dalam keadaan berhadas, haid, ibu paksakan untuk sholat, sholat tidak diterima. Kecuali kalau darahnya itu bukan darah haid, yaitu masih darah istihadhah. Paham bu, darah istihadhah? Pernah saya sebut itu. Darah ibu-ibu ada berapa macam? Darah ibu-ibu yang kena hukum ada berapa macam? Bu, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah, kalau banyak istighfar nih Allah, ibu-ibu mboten paham. Darah sendiri coba bu. Catat ini, catat. Darah wanita yang terkena hukum ada 3. 1 haid, 2 nifas, 3 istihadhah. Nanti ada masih terkait hadas nanti nih bu ya. Ulang, 1 apa? Haid, 2 nifas, 3 istihadhah. Sekarang catat pengertiannya. Darah haid adalah darah normal. Yang keluar pada waktu tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Ibu sudah berulang siklus 3 kali, dianggap sudah punya siklus rutin bu. Oh tiap awal bulan, nah itu siklus rutin. Berulang berapa kali? 3 kali kata para ulama. Berulang 3 kali dulu. Sekarang darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar ba'dal wiladah, setelah melahirkan. Terus yang ketiga, darah apa? Istihadhah adalah darah yang keluar bukan pada waktu haid, bukan pada waktu nifas. Darah yang keluar bukan pada waktu haid, bukan pada waktu nifas. Kalau haid sudah ya.
Sekarang nifas tadi Bu, apa nifas? Darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, sekarang konsekuensi hukumnya dulu Bu. Untuk darah haid dan nifas tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh disetubui. Ulang, darah haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh disetubui. Namun kalau sholat tidak perlu diqadha, nggak perlu nyaur Bu. Jenengan pas waktu-waktu haid tadi nggak sholat kan? Sholatnya nggak perlu diqadha. Namun kalau puasa mesti diqadha ketika haid dan nifas. Terus darah istihadah sekarang Bu, konsekuensi hukum istihadah. Tetap sholat dan tetap puasa. Tetap sholat dan tetap puasa. Sekarang cara sholatnya. Kan masalahnya ada darah Bu. Najis nggak? Najis. Namun ibu tetap sholat. Caranya 2 poin penting diingat Bu. Cara sholatnya untuk wanita istihadah, setiap kali masuk sholat berwudu, setiap kali masuk waktu sholat berwudu. Yang kedua, tidak boleh ada jeda yang lama antara wudu dan sholat. Pertama Bu, setiap masuk waktu sholat apa? Berwudu. Yang kedua, tidak ada jeda yang lama antara wudu dan sholat. Jadi ibu sudah wudu jam 12 mau sholat zuhur ya, tidak boleh ibu tunda jam setengah 1 baru sholat. Kalau lagi istihadah. Kenapa? Karena darah masih ada Bu. Kalau ibu langsung segera tidak ada jeda, darah keluar di tengah-tengah sholat tadi, dimaafkan. Maka untuk darah istihadah tetap sholat, tetap puasa. Warna darahnya pun berbeda dengan darah haidnya Bu. Itu sudah beda. Konsekuensi hukumnya juga berbeda. Coba lihat tadi darah nifas. Apa tadi Bu darah nifas? Darah yang keluar setelah melahirkan. Berarti kalau sebelum melahirkan baru pembukaan 1, 2, 3, 4 sampai 10 itu bukan darah nifas. Masuk darah apa? Istihadah yang ketiga. Bukan haid. Masuk istihadah. Berarti saat pembukaan tadi masih sholat atau tidak? Masih. Ibu-ibu sholat atau tidak dulu itu? Selalu terus. Ngertinya gue sakit pokoknya. Kesakitan kan? Yus ngerti saya suami ya paham Bu. Makanya saya nggak banyak protes-protes. Nanti saya dimarahin lagi sama istri. Sekarang Bu, andai waktu itu ibu dapati waktu sholat nih, lagi pembukaan nih, ibu masih dapat waktu sholat subuh. Jam setengah 6 lahiran pas, namun subuh masih masuk Bu. Subuhnya jam 4. Namun itu sudah kritis banget itu, sebentar lagi keluar kok. Sekarang sholat subuhnya kan sudah masuk kan Bu. Lakukan atau tidak tadi? Ya kalau bisa ya lakukan. Namun biasanya ya gitu lah ibu-ibu lah. Sudah paham saya. Sekarang taruhlah ibu nggak lakukan tadi sholat subuh, qadha atau tidak? Hah? Qadha atau tidak? Qadha Bu. Ustaz saya qadhanya kapan kalau gitu? Nanti setelah nifasnya rampung. Setelah 40 hari lagi. Kok susah ya? Ya gimana lagi Bu ini? Kalau dulu belum tahu, saya nggak mungkin suruh ibu-ibu yang tua-tua hamil lagi tuh yang nom-nom aja ini. Mudah-mudahan hamil lagi baru tahu itu nanti. Kalau hamil lagi itu kayak gitu tuh. Kalau masih ada waktu sholat, itu sholat. Ustaz saya sholat gimana? Ya keadaan ibu.
Saya nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, nggak bisa gerak, ya sudah, sholat saja. Saat nggak mungkin lagi sholat, ini sudah kritis sekali ini. Ya sudah, nanti apa? Qadha. Selesai kapan nanti? Nifas. Ada lagi problem ibu-ibu terkait masalah ini lagi, nifas nih bu, nifas istihadhah. Ini biasanya bingung-bingung nih bu. Sekarang ibu mengalami misalnya maaf keguguran, darahnya darah apa? Nifas. Ya Allah, baru 2 bulan keguguran, baru 2 bulan keguguran, darahnya darah apa bu? Nah, bingung tak? Ini bidan juga tanya saya kayak gini, dia salah fatwa lagi, dia bilang sama dengan ibu nih juga, bu bidan itu salah. Nanti dilihat kalau 2 bulan ini belum ini masih darah istihadhah ini. Yang biasanya membingungkan tuh kalau umur kandungan 80 sampai 120 hari. 80 sampai 120. Biasanya kalau 80 sampai 120 itu organ sudah mulai nampak bu, detak jantung sudah mulai ada. Di usia 120 hari ditiupkanlah ruh. Kalau ini saya sudah nggak bahas ini masuk jelas kalau keguguran di atas 4 bulan nifas. Namun yang biasanya bingung itu nanti 80 sampai 120. Nanti kalau ada ibu yang lagi hamil itu USG, ya nanti lihat situ. Itu biasanya nampak. Oh, ini Ustadz ini sudah ada ini nih. Nah, kok keguguran? Maka dilihat kalau sudah ada bentuk manusia, berarti darahnya nifas. Kalau keguguran, sholat nggak? Sholat atau tidak? Tidak. Namun kalau belum bentuk seperti itu, baru segumpal daging, maka nantinya darahnya darah istihadhah. Sholat atau tidak? Sholat. Kalau nifas tadi tidak sholat. Kalau 2 bulan bu, itu masih istihadhah bu. Itu masih di bawah 80 tuh bu. Saya tuh kalau datang ke bidan waktu bawa istri pas hamil kemarin itu, saya bawa itu saya diskusi sama bidannya itu. Paling lama itu orang-orang nunggu di luar. Pak Ustadz ini masuk dalam nih ngapain? Oh saya debat sama bidannya itu. Dia kadang bingung. Bingungnya kenapa? Ini masalah darah tadi dia bingung itu. Saya bilang bu, salah fatwa itu kemarin. Dia bilang semuanya itu nifas coba. Bu, salah itu. Saya langsung ringkasin fatwa, saya beri kepada dia. Bu, ini yang benar kayak gini. Kayak saya rinci kayak tadi itu. Itu yang benar. Karena lihat umur kandungan itu nanti bu. Kalau sudah berbentuk, ya sudah berbentuk tadi sudah ada detak jantung lagi pas di USG kan nanti nampak itu terlihat kan. Nah itu sudah wujud manusia berarti. Maka kalau ternyata keguguran pada masa itu, maka dihukumi darahnya darah apa? Nifas. Nah, kenapa saya singgung ini bu? Gara-gara haid nifas ini, haid nifas istihadhah tidak dipahami, ibu ninggalkan sholat. Betul nggak? Bingung ini kayak tadi jawab tadi 2 bulan guguran ya. Akhirnya jawabnya apa? Nifas. Akhirnya apa? Nggak sholat. Padahal sholat lah bu. Salah lagi paham kan? Ya mudah-mudahan besok hamil lagi itu biar paham lagi. Ini teori bu, tapi teori ini memahamkan ibu nanti. Itu harus dipahami. Masalah ibu-ibu yang paling berat cuma masalah ini saja nih. Bingungkan masalah darah itu. Sekarang ada flek bu, flek. Ya. Muncul sebelum haid, itu haid atau bukan? Nyambung dengan haid, haid atau bukan bu? Ya Allah ibu-ibu. Flek itu jika bersambung dengan haid dihukumi haid. Haidnya nanti keluar darahnya lancar baru besok ya bu. Sekarang sudah flek bu, itu sudah haid bu. Kalau fleknya tadi tidak bersambung, ini haidnya 5 hari lagi. Fleknya sekarang ini, kebiasaan saya nanti 5 hari lagi kok. Oh ini belum, ini istihadhah.
Namun kalau bersambung, ini kan hari saya waktu keluar, namun kok baru flek, itu sudah haid. Kaidahnya jadi ya, flek yang bersambung dengan darah haid dihukumi apa? Haid. Itu Bu. Itu masalah kecil-kecil aja Bu itu. Salah ibu putuskan, akhirnya ujung-ujungnya apa? Enggak sholat. Ya Allah, ibu-ibu. Ada lagi satu kesalahan ibu-ibu lagi. Ini biasanya ini yang malas-malas nih Bu. Sudah suci, ini hari Selasa ini sudah suci, belum mandi-mandi besar juga. Nundanya sampai Kemis. Ditanya sama suami, kok urung sholat, urung mandi. Memang dasar malas nanti. Terus sering saya dapati kasus wanita kayak gini tuh. Ini apaan ini? Sudah suci yo segera mandi biar bisa apa? Sholat. Kecuali kalau dia sucinya pagi ini. Nanti sholat zuhur kan masih bisa nunda ini. Namun ini bukan nunda sholat ini Bu. Ini nunda berhari-hari Bu. 2 hari nggak mandi-mandi besar coba. Ditanya kok belum sholat? Belum mandi. Dosa nggak berarti? Masalah ibu-ibu lagi itu. Terulang terus belum sadar-sadar. Ini mungkin waktu dulu pas lagi SMP SMA itu coba. Nggak ada pelajaran kayak gini. Oh berarti belum tobat dulu ya, belum hijrah ya. Itu sering banget itu. Kalau masih muda-muda itu dia kayak gitu. Kok belum sholat? Wah belum mandi. Wah memang berdasar malas. Dia tinggalkan sholat sengaja Bu itu. Karena harusnya sekarang sudah suci, ya kan? Segera mandi biar kerjakan sholat. Itu kesalahan lagi. Terus sekarang lihat hadis ketiga. Akibat tidak membasuh yang wajib secara sempurna saat berwudu. An Abdullah ibn Amr bin Al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air wudhu dengan api neraka. Al-wa'il dalam hadis disebutkan wailun, artinya siksa dan binasa. Sebagian asar itu menyebutkan bahwa yang dimaksud al-wa'il adalah nama lembah di neraka jahanam. Nama lembah di neraka jahanam. Wa'il itu sama dengan wailul lil mutaffifin, fawailul lil musallin. Nah itu wail di situ. Al-aqab merupakan bentuk jamak dari akib, yaitu ujung telapak kaki atau dimaksudkan dengan tumit. Tumitnya enggak kau basuh saat wudu. Ancamannya apa tadi? Diancam api neraka. Nah ini sebelum masuk tata cara wudu Bu, lihat di sini ada bagian anggota wudunya nggak kebasuh. Padahal anggota wudu nanti yang wajib kebasuh harus 4 ini Bu. Ini yang wajib 4 ini, karena ini 4 ini disebutkan dalam ayat Al-Maidah ayat 6. 1. Muka. 2. Tangan sampai siku. 3. Kepala. 4. Kaki sampai mata kaki. Kaki sampai mata kaki. Ulang. 1. Muka. 2. Tangan sampai siku. 3. Kepala. 4. Kaki sampai mata kaki. Ditulis itu Bu. Dalilnya nanti lihat Al-Maidah ayat 6. Surat Al-Maidah ayat 6. Ya, surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn
Wahai orang yang beriman, jika kalian ingin melaksanakan sholat, maka basuhlah muka kalian, lalu basuhlah tangan kalian sampai siku, lalu usaplah kepala kalian, lalu kaki kalian hingga mata kaki. 4 disebutkan di situ. Orang ini dia nggak basuh bagian tumit, ada 1 titik saja nggak kebasuh, wudhu jadi masalah. Karena itu bagian wajib, Bu. Itu bagian wajib. Kadang biasanya bagian-bagian tertentu yang kita itu ini kurang dalam basuhan. Ini biasanya daerah sini nih, sikut nih. Ada 1 titik kering saja, itu sudah masalah. Atau bagian dekat mata kaki itu, di bawah mata kaki ada. Kadang ini bagian ini kering, nggak kebasuh. Apalagi ibu cuma taruh kaki di bawah keran yang ngalir cuma gini gitu. Wah, itu sudah jelas tuh, nanti ibu nggak digosok-gosok itu rawan ada yang nggak kebasuh. Ini ancamannya berat. Maka kalau ada salah satu bagian karena tertutup sesuatu, ya, air nggak bisa masuk, mesti dihilangkan dulu, Bu, yang nutupi ini. Contoh, cincin, kalau ibu pakai cincin itu air bisa ngalir nggak? Cukup diapain? Digeser gini aja bisa kan? Nah, kalau ini terlalu sisa, terlalu rapat, air nggak bisa masuk. Nah, ini harus diputar berarti, biar air itu masuk. Contoh lagi apa? Jam tangan. Nah, jam tangan bagiannya lebih besar kan? Kalau itu nutupi air nggak bisa masuk, berarti rawan di situ, diancam juga sama seperti ini. Kecuali untuk kepala. Kalau kepala, nanti kita akan lihat pembahasannya. Kalau kepala dalam mazhab Syafi'i sebagian kepala. Kalau mau sempurna seluruh kepala. Dalam mazhab Syafi'i sebagian kepala. Kalau mau sempurna seluruh kepala. Nah, sekarang kita lihat saja langsung yang belajar ibadah yang ke-6, syarat dan rukun wudhu. Kita lihat tata cara lengkapnya, praktek dari Utsman, Humron, bekas budak dari Utsman bin Affan, menceritakan bahwa ia pernah melihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu minta air dalam wadah untuk berwudu. Berarti dari sini masih boleh minta orang untuk ngambilkan air buat kita berwudu. Namun ada, Bu, yang nanti menyelisih yang lebih utama atau nanti makruh. Ya. Yang ini sampai menyelisih yang lebih utama, yaitu ibu sudah minta air terus minta orang lain tuangkan. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu khilaful aula, menyelisih yang lebih utama. Baiknya enggak, sendiri saja. Kalau enggak ya pakai keran. Kenapa? Dengan orang kita terlalu merendahkan diri gitu. Padahal masih bisa sendiri. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu golongan ini minta orang lain tuangkan, khilaful aula. Enggak haram, enggak. Cuma ada yang lebih baik, kamu sendiri saja. Menyelisih yang lebih utama. Makruh enggak sampai makruh, karena ini antara makruh dan mubah. Jadi kalau bisa lakukan sendiri. Nah, ini dia minta orang ambilkan air. Lalu ia menuangkan air pada telapak tangannya 3 kali. Nah, Utsman praktekkan, dia tuangkan sendiri untuk dirinya. Dia tuangkan sebanyak 3 kali. Cuci tangan berarti. Bu, cuci tangan ini lebih ditekankan lagi kalau ibu bangun dari tidur malam. Lebih ditekankan lagi untuk cuci tangan. Kenapa? Karena ketika malam hari Nabi SAW katakan li'annaka la tadri aina batat yadu, karena kamu nggak tahu tanganmu jalan-jalan kemana semalam. Maka ada kemungkinan kotor di sini, Bu. Kalau tangannya ini tidak dicuci, nah pengaruh yang lain, maka baiknya setelah bangun tidur tadi cuci tangan. Namun jangan celupkan langsung ke dalam wadah. Cukup apa? Pakai keran, cuci dulu.
Lalu lihat lanjutannya. Kemudian masukkan tangannya lagi ke dalam wadah, lalu berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung. Kalau di sini disebutkan dalam hadis Utsman bin Affan, berarti kumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu satu kali jalan, Bu. Separuh air untuk mulut, separuh air untuk hidung. Karena Utsman di sini praktekkan tidak pisah. Tidak pisahkan antara kumur-kumur dengan tidak pisahkan masukkan air ke dalam hidung. Utsman praktekkan itu separuh untuk mulutnya, separuh untuk hidungnya. Ambil lagi, satu ciduk lagi, satu tangan ini ya. Apa satu apa ini? Cau. Paham ya Bu ya? Ambil ini separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Ulang lagi sampai 3 kali. Itu lebih hemat. Dibanding ibu-ibu kumur-kumur 3 kali, hidung 3 kali. Sudah boros. Ini hemat sekali Bu. Ini diajarkan Utsman. Lalu beliau membasuh wajahnya 3 kali. Sekarang wajah mana Bu? Wajah itu batasan rambut ini normal. Turun sini kanan, batas telinga. Turun kiri, batas telinga kiri. Turun ini apa? Dagu, janggut. Nah ini nih, batasan ini masuk muka. Maka ibu basuh ini yang berada dalam ini. Basuh mukanya 3 kali. Bawa ini ibu, ini gak usah ini. Ini gak masuk muka. Ini yang dibasuh bagian muka. Muka 3 kali. Lalu membasuh tangan sampai siku 3 kali. Berarti siku juga masuk. Kalau ada 2 siku itu berarti dahulukan kanan, kemudian kiri. Lalu kemudian mengusap kepala. Kalau di sini tidak disebutkan caranya. Kalau dalam hadis yang lainnya nanti saya sebut di sini. Dalam hadis yang lainnya tarik dari depan ini ke ini apa Bu? Tengkuk, tarik dari tengkuk lagi ke depan. Lanjut telinga. Gimana Bu? Tarik dari depan sampai belakang tengkuk, dari tengkuk lagi tarik sampai depan, terus lanjut telinga. Dalam sebagian cara itu ada yang cuma sebagian kepala saja. Jadinya ambil air terus tek, gitu kan? Baiknya lebih sempurna. Nanti ada bahasanya. Itu kepala. Kalau sini disebutkan dalam hadis Utsman seperti itu. Terus kemudian mengusap kepala, basuh kaki hingga mata kaki. Basuh kaki kanan dulu sampai mata kaki, lalu basuh kaki kiri sampai mata kaki. Kemudian Rasulullah SAW itu bersabda, kata Utsman tadi, Rasulullah SAW ketika praktekkan kayak gini beliau bersabda, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza summa shalla rak'atain la yuhaddisu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian ia sholat 2 rakaat yang tadi kita sebut ya, sholat sunnah wudu, lalu tidak berbicara dalam dirinya, maksudnya tidak memikirkan urusan dunia dan hal yang tidak terkait dengan sholat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat cara mengusap kepala dalam hadis Abdullah bin Zaid. Bada'a bi muqaddami ra'si hatta dhaba bihima ila qafahu summa raddahuma ila al-makani alladhi bada minhu. Kemudian memulai mengusap bagian depan kepala dan ditarik sampai ke tengkuk, lalu kembali lagi ke tempat dimulainya tadi. Kalau ibu usap sebagian sah, namun kalau mau sempurna dapat sunnah, usap seluruh kepala. Kepala baiknya diusap seluruhnya sebagaimana hadis wa masaha ra'sahu kullahu. Ia membasuh seluruh kepalanya. Jadi kepala ini dibasuh seluruhnya, diusap seluruhnya. Terus dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW berwudu dengan mengusap bagian depan kepala dan imamahnya, serbannya. Beliau juga mengusap khuf atau sepatunya.
Kalau dalam hadis ini dikatakan cukup sebagian kepala. Namun yang sempurna apa? Seluruh kepala. Dapat sunnah di situ. Lalu cara mengusap telinga disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW masaha uzunaihi. Beliau mengusap bagian dalam kedua telinganya bisa babataini dengan jari telunjuknya, wa khalafa ibhamaihi ila zahirihi, dan kedua ibu jarinya mengusap bagian luar telinga. Lihat, bagian dalam jari apa tadi? Telunjuk. Kemudian bagian luar jari jempol. Famasaha zahirahuma wa batinahuma. Maka yang dilakukan oleh Nabi SAW, usap bagian dalam dan usap bagian luar. Itu telinganya. Adapun rukun wudu dibicarakan dalam ayat berikut. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Surat Al-Maidah ayat 6. Kesimpulannya dari ayat ini, rukun wudu ada 6, yaitu 1 niat, 2 membasuh wajah, 3 membasuh 2 tangan hingga siku, 4 mengusap sebagian kepala, 5 membasuh 2 kaki hingga mata kaki, dan 6 tertib berurutan. Berapa rukun wudu? 6. 1 apa? Niat. 2 membasuh muka wajah. 3 membasuh tangan sampai siku. 4 mengusap kepala, di sini sebut sebagian kepala. 5 membasuh 2 kaki hingga mata kaki. 6 tertib atau berurutan. Wallahu a'lam, sampai di pembahasan wudu terlebih dahulu. Bu, itu masih dasar dan masih sedikit, Bu. Maka yang tadi saya bilang di awal, kalau bisa belajarnya sistematik. Setuju apa setuju, Bu? Jadi nggak banyak galau. Setelah saya punya masalah suami di rumah, iya nanti ibadahnya bagus, insya Allah masalah dengan suami selesai, Bu. Kita perbaiki dari bagusnya ibadah dulu dan bagusnya akidah. Karena tidak mengetahui pengetahuan tentang darah istiadah, saya pernah mengalami pendarahan selama 1 bulan. Bagaimana cara mengqadha salat wajibnya? Tidak perlu diqadha karena dulu belum paham. Kalau terjadi lagi seperti ini kalau terjadi lagi seperti ini tetap sholat. Kalau itu darah istihadah. Ustadz, bolehkah seorang wanita yang sedang haid bangun malam terus wudhu terus berdoa seperti orang tahajud, apakah pahalanya sama dengan orang suci? Berdoanya dibolehkan. Namun kalau wanita haid disuruh wudhu, wudhu ini tidak punya pengaruh untuk hadasnya. Hadas tetap berhadas, Bu. Memperingan juga tidak, karena masih ada darah. Karena masih ada darah haid. Saya itu kalau haid lebih dari 14 hari itu masih termasuk darah haid apa darah istihadah, Ustadz? Coba lihat dari ciri-ciri darah. Ibu lebih paham ciri-cirinya. Terus yang kedua, lihat juga, Bu, ini punya pengaruh karena ibu ikut program KB atau tidak. Kalau ibu ikut program KB, hormonnya terganggu, maka siklusnya nggak bisa rutin lagi. Jadi dicek dulu, ini karena apa? Ustadz mau tanya, apakah ketika kita mau masukkan anak SMP ke pondok pesantren harus memilih pondok yang bagus yang sesuai pemahaman salaf? Ya kalau ibu ingin selamat ya seperti itu, Bu. Milih yang bagus untuk pengajarannya, akidahnya. Apakah ada tuntunannya kalau orang yang sudah meninggal? Nggak dijawab. Lagi bahas wudhu, belum cari-cari masalah saya ya. Jika dulu saat anak lahir, anak belum diakikoi, jika akikoh dibarengkan dengan kurban, bisa. Namun kalau punya rizki lebih, baiknya kurban sendiri, akikoh sendiri.
Apakah keputihan itu termasuk najis? Saya pernah jawab belum? Keputihan najis atau tidak? Bu, ingat kaidahnya. Ini disebutkan dalam matan Abi Syuja. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan semuanya najis, kecuali mani. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan semuanya najis, kecuali mani. Mani berarti suci. Yang lainnya semuanya najis. Keputihan kesimpulannya najis. Kalau gitu Ustadz, saya nggak sholat dong kalau ada keputihan. Hukumnya sama seperti darah istihadah. Tadi gimana Bu darah istihadah sholat? Berapa cara tadi syarat? 2 ya. Yang pertama apa? Setiap masuk waktu sholat berwudu. Terus kedua, tidak ada jeda antara wudu dan sholat. Jadi kalau kau lagi keputihan seperti itu. Kesimpulannya keputihan pokoknya najis. Niat akikoh dan kurban digabung boleh, tetapi akikohnya tidak pada waktu pas hari ke-7 setelah lahir. Misal yang niat kurban sudah berumur lebih dari sebulan, boleh atau tidak? Masih boleh. Namun kalau punya rezeki lebih, bisa kurban dipisahkan dengan akikoh. Hukumnya memotong kuku dan rambut saat haid masih boleh, tidak ada larangan. Ustadz, kalau rambutnya misalnya rontok pas lagi haid, apakah perlu dimandikan bersama ketika mandi sucinya? Tidak perlu. Itu nanti masuk khurafat, tahayul dan mitos. Gak ada dalilnya Bu. Mau bagaimana? Bagaimana hukum seorang developer yang menjual rumah dengan sistem KPR? Apakah harta developer tersebut termasuk riba? KPR-nya masalah, developernya kerjasama dukung riba, nah, gitu. Timbang-timbang. Jika sedang naik gunung, saya kadang bingung cara berwudunya. Apakah dengan tayamum atau berwudu dengan air bekal? Kalau pakai air bekal takut kehabisan. Kalau saya sarankan nggak naik gunung. Perempuan agak saya sampai sekarang belum pernah naik gunung gitu, belum pernah ini kayak apa? Belum pernah mau merasakan gitu. Kalau seandainya ini terjadi naik gunung tadi, kemudian bekalnya cuma cukup air ini untuk dia minum berarti ya. Terus nggak ada lagi tambahan, maka ganti tayamum. Karena untuk kebutuhan dia lebih urgent dibandingkan dengan pakai untuk air wudu. Bagaimana hukum harta dari seorang yang membuat perjanjian kredit di bank? Apakah hal tersebut halal atau haram? Kalau yang diurus transaksi riba, haram untuk transaksi tersebut. Bagaimana hukum menjual barang sistem PO, pre-order, sedang barang tersebut bukan miliknya sendiri, milik orang lain, hanya dengan foto-foto untuk jualannya? Orang yang punya barang izinkan enggak? Punya kerjasama atau tidak? Karena ada sebagian cuma ngambil foto, itu belum ada izin dari orang yang punya barang. Terus dia klaim ini dia yang jual, itu berarti jual barang yang belum dimiliki. Nggak boleh. Kecuali tadi kita jadi wakil, saya minta izin ya, saya jualkan barangmu ya, saya nanti promokan, nah kamu jadi calon berarti dapat untuk dari situ boleh. Yang penting ada kerjasama. Apakah saat istighfar atau saat mau sholat harus mandi juga? Tadi cukup apa Bu? Wudu, tidak perlu mandi. Nanti berulang kali 5 waktu mandi terus. Berarti cukup wudu setiap kali sholat. Membeli kendaraan dengan kredit di dealer motor itu termasuk riba apa bukan Ustaz? Bayarnya ke siapa Bu? Ke dealer atau ke pihak lain? Di kan? Nah, sejatinya yang terjadi pihak leasing itu melunas biaya motor tadi, lantas itu bayar terus secara cicilan di situ. Sebenarnya sejatinya pihak leasing itu
pinjamkan uang pada ibu terus bayar lebih, masuk pada kaidah kulukum Binjaro manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di dalamnya itu ada keuntungan maka masuk dalam riba. Jadi timbang-timbang, beli cash saja lebih aman. Apakah saat istihadah boleh berhubungan intim? Tinggal mikir-mikir, Bu. Istihadah darahnya apa, Bu? Najis apa suci tadi? Darahnya najis. Semua yang keluar dari dua jalan darahnya apa? Najis. Apa hukumnya berwisata? Nggak jawab. Jika kita belum akikoh, apakah sah ibadah kurban kita? Sah. Akikoh itu sendiri, Bu, nggak mempengaruhi rusaknya ibadah kurban. Dan nggak pernah ada para ulama sebut syarat kurban harus akikoh, nggak ada. Syarat kurban cuma Islam, berakal, balik, itu syarat pokok itu. Boleh nggak puasa sunnah tapi belum menyelesaikan puasa wajib? Misal utang puasa Ramadan tapi belum dilakukan, ingin puasa sunnah, masih boleh. Namun gini strateginya, gini aja, Bu. Ibu niatan puasa Senin Kemis tapi niatannya qadha. Lakukan pada hari Senin dan Kemis, maka dapat pahalanya dua-duanya itu. Jika anak sudah umur 6 tahun belum diakikoi, masih dibolehkan akikoh dalam umur 6 tahun tadi? Masih boleh, yang penting belum balik. Kalau sudah balik dalam mazhab Syafi'i suruh akikoi diri sendiri. Namun kalau tidak pun nggak masalah, sudah gugur. Yang saya pertanyakan, apakah dagingnya kita bisa makan yang untuk akikoh tadi? Kalau dalam mazhab Syafi'i akikoh dagingnya tidak dimakan, namun yang tepat masih boleh dimakan. Begitu juga dengan kurban, masih boleh dimakan oleh yang berkurban maupun yang punya akikoh. Ustadz, apabila lupa melaksanakan sholat wajib, ternyata ingat sudah 1 hari, apa sholatnya bisa diganti atau disaur? Iya, diqadha karena lupa. Apabila orang tua kita sudah meninggal ternyata masih punya utang puasa, apakah anaknya wajib membayar utang puasanya? Man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Kata Nabi SAW, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan punya utang puasa, hendaklah ahli warisnya yang mempuasakan dirinya. Berarti kalau orang tua meninggal dunia bawa utang puasa, anak-anak bisa menggantikan puasanya. Puasanya 10 hari, anaknya 5, masing-masing 2 hari puasa, masih boleh. Ketika di perjalanan dalam kereta, bolehkah kita berwudu dengan menggunakan semprotan? Afdol mana dengan tayamum? Kalau ada air tetap paling afdol apa? Air. Jika fleknya sebelum haid itu beberapa hari tapi nyambung haid diakibatkan memakai KB, itu dianggap haid. Ingat kaidahnya tadi ya, jika flek tadi bersambung dengan haid maka dihukumi haid. Ini karena dia tanya kayak gini karena terpengaruh dengan hormon karena suntik KB. Ya, iya memang pengaruhnya kayak gitu, maka dihukumi haid. Malam hari niat akan sholat tahajud, tapi di malam tersebut suami minta dilayani sehingga tidak jadi sholat tahajud. Kira-kira niat sholat tahajud diterima nggak, Ustaz? Diterima. Pahalanya lebih besar untuk layani suami. Bagaimanakah posisi duduk yang benar pada saat tahiyat terakhir pada sholat sunnah? Kalau itu untuk sholat 2 rakaat, pokoknya kalau dalam mazhab Syafi'i setiap rakaat terakhir duduknya tawarruk. Baik 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat maupun 4 rakaat. Sudah rakaat terakhir tawarruk, kaki keluar, kaki kirinya keluar. Namun kalau belum tahiyat akhir, tahiyat awal duduknya iftirash, kaki kiri duduki kaki kanan tegak. Sah tidak jika berwudu di dalam kamar mandi? Sah atau tidak, Bu? Sah. Kalau ada najis itu bekas kencing, itu cukup disiram saja, boleh berwudu di situ. Apa hukum suntik whitening yang ditujukan untuk memutihkan kulit?
hal ini termasuk merubah ciptaan Allah Ta'ala ataukah tidak? Ada ini mudah-mudahan gak terpengaruh film Korea. Akhirnya suruh suaminya suntik putih. Wallahu alam, baiknya apa adanya saja, tidak usah mengubah-ubah seperti itu. Apakah ini mengubah ciptaan Allah? Wallahu alam, saya belum tahu. Baiknya apa adanya. Ustadz, apa hukumnya treat apa ini? Shifting apa? Tanam benang dan filler pada wajah. Anak kurang paham metodenya dan prosesnya, Ustaz. Yang jelas biasanya ditujukan untuk meremajakan dan mengencangkan wajah. Bu alami wae to, Bu. Iya, Bu alami aja sudahlah. Ini kalau warga Gunung Kidul ini bully habis nih kalau warga Gunung Kidul. Saya marahin mereka malahan. Bu alami aja sudahlah. Ustadz, bolehkah menerima pinangan seorang ikhwan yang belum ngaji, sedangkan anak sendiri juga belum lama belajar dan ngaji sunnah? Kalau ada yang bisa bimbing yang lebih baik, cari yang lebih baik. Bagaimana jika waktu zuhur atau asar kita sudah suci mandi, tapi ibu-ibu di waktu maghrib keluar haid lagi, bagaimana hukumnya? Agak terganggu ini siklusnya ini. Maka keluar lagi berarti tidak sholat lagi. Nanti kalau berhenti lagi baru dianggap ya sholat lagi. Pendapat yang paling kuat, haid itu tidak dibatasi 1 kali 24 jam, Bu. Walaupun ibu mengalami haid itu cuma 10 jam, tidak sampai 24 jam, sudah dianggap haid. Ini paling enak mikirnya, Bu. Oh, sudah ada haid ini, ya sudah berhenti, nggak sholat. Oh, sudah berhenti lagi, ya sudah kembali sholat. Oh, datang lagi, ya sudah kembali tidak sholat lagi. Itu paling enak dibandingkan ibu nunggu 1 kali 24 jam tanpa kepastian. Ini haid nggak, saya nunggu. Oh, ternyata nggak jadi. Kan ada kayak gitu kan, Bu? Nah, saya nggak milih pendapat ini. Kalau saya lebih milih pendapat bukan pakai patokan minimal haid itu 1 kali 24 jam, Bu. Minimal haid adanya darah. Ya, minimal haid itu adanya darah. Darah ada, maka ibu tidak sholat. Tidak ada darah, kembali lagi sholat. Itu simpel mikirnya, Bu. Apakah harus wudhu lagi? Apakah harus wudhu? Harus langsung sholat atau boleh jeda mengerjakan sesuatu? Kalau tadi yang ditanyakan tentang istiadah, jedanya cuma jeda yang wajar. Misalnya, ibu pas lagi di masjid, ini lagi di masjid meninjau, kemudian sholat zuhur. Ibu sudah wudhu, kan masih nunggu untuk iqomah. Ini namanya nunggu yang wajar, nggak apa-apa. Nunggu yang nggak wajar nggak ada aktivitas, dia nunggu pokoknya ngobrol apa main HP setengah jam, baru dia sholat tadi. Oh enggak, ulangi wudhu lagi, baru kemudian langsung sholat. Pokoknya tidak ada jeda antara wudhu dan sholat. Bolehkah berwudu dalam keadaan tidak berpakaian? Boleh. Bagaimana cara berwudu seorang muslimah di tempat wudu umum? Hanya ada tempat wudu bercampur laki-laki dan perempuan. Pakai toilet. Kenapa di tempat tertutup, Bu? Biar aurat ibu tidak terbuka. Iya, taruhlah ibu masih bisa untuk ngusap kepala, Bu. Ngusap kepala kalau dalam mazhab Syafi'i ibu pakai jilbab. Cukup tangan ini dimasukkan di bawah jilbab. Sekarang pertanyaannya, masih ada tangan sampai siku, masih ada kaki sampai mata kaki. Aurat nggak itu? Nah, makanya rawan kalau di luar, maka tetap pakai tempat tertutup. Kalau zikir itu apakah harus duduk diam atau bisa sambil mengerjakan sesuatu? Masih bisa sambil mengerjakan sesuatu. Kalau sudah sholat witir sebelum tidur, apakah masih perlu witir untuk tahajud? Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Cukupkan 1 witir saja. Ketika di perjalanan dalam kereta dibolehkan berwudu sudah tadi. Jika haid 1 minggu sudah bersih kemudian mandi dan sholat 1 minggu sholat keluar lagi darah merah 1 hari dan sampai sekarang masih flek-flek coklat, apakah itu darah haid? Apakah istiadah? Ini terganggu nggak ini siklusnya? Kalau siklusnya terganggu, adanya darah
berarti itu haid, kalau tidak adanya darah berarti tidak gitu. Jadi dihukumi seperti itu. Kalau ini terganggu karena siklus, ya suntik KB tadi. Wudu jika tangan sampai siku tidak terkena air karena baju susah dinaikkan ke atas. Disobek aja itu bajunya. Karena ini wajib Bu di sini Bu. Ini bagian ini wajib, ini wajib. Ibu tarik ini. Jadi harus kena Bu. Bagaimana cara mengqadha sholat yang kita tinggalkan saat mau melahirkan tadi? Kalau sudah jauh ya nggak usah qadha. Besok lagi Bu. Bagaimana mensucikan sofa yang terkena najis kencing anak, dan bagaimana jika kita duduk di sofa tersebut tapi sudah kering kencingnya? Keringnya ini dilihat baunya masih ada enggak, warnanya masih ada atau tidak. Kalau masih ada berarti masih ada najis. Namun kalau sudah hilang baunya, warnanya sudah hilang, maka dianggap suci. Ibu taruh aja jemur ya, kalau sudah kering, nah bisa dipakai lagi. Bolehkah bersedekah dengan uang pinjaman? Masih boleh, masih sah. Jika saya puasa Daud mendapat undangan makan, bolehkah saya membatalkan puasa? Boleh, boleh saja. Mumpung ditraktir. Puasa sunnah itu fleksibel Bu. Ibu hari ini puasa, siang itu ada yang traktir gitu, saya batalin lah. Sekarang ibu nggak puasa paginya ya. Dari pagi belum sarapan apa-apa, jam 9 belum juga sempat sarapan, sudahlah saya lanjut puasa saja. Boleh juga. Jadi kalau puasa sunnah itu sifatnya fleksibel. Dari sisi lagi puasa batalin boleh, lagi dari sisi tidak puasa pagi itu belum makan apa-apa, lanjut puasa boleh. Puasanya boleh dari pagi hari. Niatnya bangun dari situ. Jam 9 berarti niatnya dari jam 9. Jika saya puasa Daud sudah, setelah itu besoknya apa saya lanjut puasa Daud lagi? Iya, besoknya niatan puasa Daud lagi. Kaki saya bermasalah, alergi dingin. Katanya wudhu bagian kaki bisa diusap saja karena selalu pakai kaos kaki. Ya sudah, dia karena darurat seperti ini kaos kakinya cukup diusap. Bagaimana hukumnya jika darah haid sudah berhenti tapi belum pada masa berhenti? Apa harus berhenti atau menunggu siklusnya? Kalau menunggu siklusnya misalnya ini terganggu, ya sudah pakai keadaan darahnya ada, tidak sholat, tidak ada darah lagi, sudah berhenti, berarti kembali lagi sholat, mandi segera. Di suatu kafe ada minuman yang namanya rum, bailey, non alkohol. Dan minuman kopi sebaiknya kita tidak memilih semuanya, atau boleh membeli di kafe tersebut tapi memilih minuman yang tidak menyerupai minuman khamar. Kalau itu jelas khamar, ini saya belum tahu ini istilahnya benar apa tidak ini. Kalau ini khamar, masuk golongan khamar, maka baiknya tidak kumpul-kumpul di situ juga, takut kena laknat nanti. Daripada kita pas di situ walaupun kita lagi konsumsi yang halal kena laknat karena ada suatu yang masalah di situ. Ustaz, kalau di tempat umum yang wudunya campur antara laki-laki dan perempuan tadi sudah. Bagaimana pendapat bahwa ujung dagu termasuk aurat? Ujung dagu sini, di bawah dagu ini enggak. Ujung dagu di sini, ujung sini ini belum ya. Ini masih ibu basuh. Namun kalau ini ke bawah, nah ini sudah aurat. Yang ini kelihatan tarik keluar gini, Bu. Ya tarik lagi keluar. Apa tadi lagi ini? Tahun 2011 saya keguguran saat usia umur kehamilan 10 minggu. 10 minggu berapa bulan, Bu? 10 minggu 2,5 ya. Setelah saya kuret masih keluar darah, yaitu flek tadi. Darahnya darah apa berarti? Istiadah kan? Istiadah. Saya tidak puasa dan tidak sholat. Nah ini kesalahan berarti. Bertepatan dengan Ramadan. Sholatnya tidak perlu dikodok lagi. Yang perlu dikodok puasanya saja. Puasanya ibu kodok. Anggap waktu itu berapa hari? Ya darah
itu keluar sampai ibu itu nggak puasa, nah puasa itu yang diqadha. Terakhir, kaidah yang sering digunakan ulama untuk patokan apakah amalan itu baik atau tidak, laukana khairan lasabakuna ilaih. Saya baca terjemahan Al-Quran, kok perkataan orang kafir Ustaz? Ini bukan perkataan orang kafir, ini perkataan ya orang-orang beriman ketika bantah orang kafir. Laukana khairan, seandainya itu baik, tentu kami ini akan melakukannya. Oh ya, kalau itu dimaksudkan ayat itu perkataan orang kafir. Namun para ulama jadikan perkataan ini sebagai kaidah ibadah. Kalau para sahabat itu tahu hal ini, tentu mereka akan mendahului kita melakukannya karena mereka generasi terbaik. Dan itu jadi kaidah untuk masalah ibadah. Memang itu perkataan dari orang kafir, namun diambil kaidah jadi umum seperti disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menyebutkan laukana khairan lasabaquna ilaihi di sini. Itu bagian dari ayat dan perkataannya bisa dijadikan kaidah untuk masalah ibadah. Ya, demikian yang kita bahas untuk pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk nambah ilmu dan amal, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Demikian yang kami bahas untuk kesempatan pagi ini. Insyaallah pada pertemuan pekan depan, bulan depan nanti kita bahas secara sistematik lagi ya untuk pembahasan ini. Nanti saya kasih hadiah untuk ibu-ibu 2 buku kecil ini. Ini buku Salatul Usul ya, dan buku Zikir Pagi Petang. Terus nanti saya mohon ibu-ibu bawa buku catatan saja. Kalau ada yang perlu dicatat, karena nggak semua saya muatin dalam buletin nanti. Nanti ibu catat yang penting-penting. Ya, karena nanti dari 2 buku ini, yang terutama yang ini saya kasih catatan singkat-singkat. Ya, itu saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.